Kemudian teman-teman sekalian itu bisa, Masya Allah, antum gak ada di masjid tadi, apa sakit, ya kan? Nanti udah besoknya datang sendiri tuh ke masjid, ya. Besok-besok dia yang bawa buah gitu kan? Masya Allah, ada di masjid semuanya ini buahnya, gitu kan? Alhamdulillah. Baik ya. Jadi kemudian teman-teman sekalian itu bisa dicoba ya. Kalau Anda praktekkan lebih jauh dan Masya Allah. Baik. Kemudian dia berzikir, ya. Misal ikut ta'lim kan gratis tuh, seperti sekarang, ta'lim subuh dan sebagainya, nggak kerasa gitu kan? Ada yang baca Quran dan sebagainya. Thumma yaqulu yadhkurullaha, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Thumma yusalli rak'ataini fi bidayatil duha. Kemudian dia bangkit menunaikan salat 2 rakaat di awal waktu duha. Kapan awal waktu duha itu? Awalnya lihat jika mulai bayangan itu sudah 1 tombak pergerakan matahari. Ramhan, ya. Ramhan itu 1 tombak. 1 tombak. Jadi kalau sudah masuk 1 tombak bahasa hadisnya, maka sudah masuk ke awal duha. Pergerakannya kalau matahari pas tepat di tempatnya, ini disebut masyrik, tempat terbit timur. Kalau sudah mulai bergeser, pergeserannya disebut isyraq. Posisinya disebut dengan syuruk. Jadi ketika awal matahari mulai bergeser disebut dengan bidayatul duha, awal duha. Awal duha, pergeserannya disebut dengan isyraq. Posisinya syuruk. Jadi syuruk itu sebetulnya nama lain dari salat duha yang ditunaikan di awal waktu. Karena duha nanti dibagi 3 bagian, ada awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Nanti kalau sudah masuk ke ragam salat sunnah Nabi, saya terangkan, saya turunkan dalilnya. Beserta faidahnya. Itu manfaatnya macam-macam dan beda-beda di situ. Beda-beda. Ada yang bisa pengganti tasbih dari 360 persendian kita. Ada yang bisa pengganti, penghilang daripada musibah umum yang harus dialami. Ada yang bisa melapangkan rezeki. Ada yang salatnya awabin, penggugur dosa dan sebagainya. Macam-macam. Jadi kita bisa turunkan dalilnya. Nah cuma poinnya adalah, disebutkan di situ, salat syuruk ini, atau yang disebut dengan bidayatul duha, ramhan, ya, 1 tombak. Jadi bayangan ketika mulai bergeser, matahari bergerak dari tempat terbitnya. Baik, kalau sudah bergerak ini Anda tunaikan 2 rakaat. Nah, kapan waktunya? Kalau dulu, zaman-zaman Nabi, itu diukur. Melihat keluar, bayangan bagaimana, sudah 1 tombak belum? Sudah, kalau sudah, tunaikan sholat. Ya, zaman lebih bergeser lagi, tahun 150 Hijrah, saya pernah main ke Masjid Qairawan di Tunisia. Masya Allah, itu desainnya dibuat seperti Masjidil Haram tuh. Jadi diputarin gini, tengah-tengahnya kalau Masjidil Haram Ka'bah, kalau ini enggak. Ini dibuat sebuah gundakan, ada naik tangga sedikit, naik ke situ sudah ada hitungan di situ. Model hitungan kayak jam seperti itu, menunjuk. Nanti dari situ hitungan, kemudian turun ke bawah sedikit, ya. Ada semacam lingkaran, dibuat tombak besi di situ. Lalu dibuat di lingkaran itu ada waktu sholat, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya dan seterusnya. Nanti kalau matahari terbit, itu nyinari yang gundakan tadi. Lalu nembak mantul cahayanya ke tombak tadi. Ya, begitu mantul langsung nunjuk ke waktu sholat, Pak. Itu tahun 150 Hijrah. Orang Islam sudah bisa bikin itu. Luar biasa ini. Jadi orang nggak lihat ke atas lagi, begitu ngelihat ke bawah, nggak perkiraan lagi. Oh ini sudah zuhur, ini sudah asar, ini syuruk, ini duha. Sepanjang mataharinya bersinar dengan baik, bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Sekarang eranya sudah berkembang lebih hebat lagi, menggunakan digital sekarang. Ini sudah kelihatan. Ya, jadi begitu digital sudah jam masuk misalnya, oh ini sudah masuk kepada syuruk. Kalau Anda tanya berapa menit dari subuh, gampang. Dikalkulasi aja kebiasaannya berapa. Berapa kebiasaannya? Sekarang subuhnya 477. Syuruknya berapa di Lampung? 6 lewat 5 untuk di Lampung kan? Nah sekarang tinggal dikurangi aja. 477. 6 lewat 5 kurangi 477. Berapa? Biasanya kisaran 1 jam 15 menit, 1 jam 30 menit. Kisaran itu, nggak akan jauh. Jadi kalau antum misalnya sudah 1 jam 30 menit dari subuh, masuk dia ke waktu syuruk. Waktu syuruk ya, masuk. Walaupun rumus ini tidak di setiap tempat bisa dipakai. Semakin antum masuk ke wilayah-wilayah yang timur sebelah sana, lebih dekat terbitnya matahari, maka kadang-kadang tidak berlaku. Kadang tidak berlaku, karena waktu subuhnya semakin naik, kemudian waktu setelahnya juga semakin lebih cepat datangnya. Ya, jadi gampangnya begini, kalau sudah terasa matahari, gitu kan, sudah mulai bergeser, bayangan sudah mulai tampak, maka syuruk sudah mulai hadir. Tapi kalau batasan amannya seperti tadi, 1 jam 15 sampai 1 jam 30 menit. Jelas di sini? Baik, alhamdulillah. Kalau bisa menunaikan itu, salatnya cuma 2 rakaat setelah itu, tapi pahalanya luar biasa. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala semisal haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadisnya sahih. Semisal haji dan umrah. Bukan haji dan umrah, tapi semisal haji dan umrah. Ya.